Halo, kali ini kita akan berbicara masalah alat pelindung diri. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint buatannya Mas Bayu Wira sama Mas Gayan. Saya share ke adik-adik jenengan nggih. Oke, alat-alat pengaman diri dan keselamatan kerja. Yang pertama kita bahas dulu dasar hukumnya. Di sini untuk perlindungan dan pengamanan ketenaga kerjaan ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan. Nah, di sini pasal 9 itu tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral ya. Ini juga wajib. Kemudian serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan norma agama. Yang berikutnya, nah ini pokok pembahasan kita. Yang pertama kita akan berbicara masalah beberapa APD. Ada helm, baju, sepatu, pelampung, masker, pelindung wajah, pelindung telinga, kacamata, sabuk keselamatan, dan sarung tangan. Nah, di sini bentuk alat keselamatan kerja yang diilustrasikan pada gambar berikut. Ini ada helm ya, kemudian ada masker, kemudian ada wear part ya. Jadi di sini agak tebal dan ada ini ada strip-stripnya yang bercahaya dalam gelap. Kemudian ada eye protector ya, ear protector, ada gloves gitu. Ini biasanya merupakan karet yang agak tebal, jadi isolator ya. Jadi tidak apabila kita memegang kawat yang tidak mempunyai isolator, nah kita tidak tersetrum. Kemudian di sini ada safety boot. Safety boot juga tidak hanya keras ya, biasanya di sini ini ada besinya, tetapi juga ini isolator ya. Bawahnya ini merupakan karet isolator. Jadi kalau seumpama kita tersengat listrik dan tidak terhubung ke ground, maka kan tidak begitu terasa gitu, karena tidak ada aliran arus dari badan ke tanah atau ke ground. Yang berikutnya yaitu helm ya, kita bahas satu-satu. Ya, helm keselamatan ini merupakan fungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, kemudian kejatuhan benda tajam, benda berat yang melayang atau meluncur dari udara. Nah, helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, ya, api, kemudian percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim. Nah, helm ini biasanya kalau untuk yang outdoor itu sudah dilengkapi dengan pendingin. Jadi di belakangnya ini ada kipas biasanya. Jadi kipas nanti mengalirkan menyedot udara dari luar, kemudian mengalirkannya ke di sini ke dalam helm. Itu oke. Jadi biar tidak keringetan kepalanya. Kalau kepalanya keringetan biasanya netes ke mata terus akhirnya agak kita bingung kan, agak perih-perih gimana gitu ya. Nah, yang berikutnya ini wear part-nya yang melindungi pekerja dari bahaya yang melakukan pekerjaan untuk meminimalisir luka ya. Nah, kemudian ini memang diberikan sesuai kebutuhan pekerja. Ada beberapa pekerjaan yang terlalu beresiko terhadap api, firefighter gitu. Biasanya di sini anti api, maksudnya anti api itu dibakar dalam beberapa menit itu tidak terbakar. Tapi kalau lama ya terbakar juga kan gitu. Jadi lebih tahan api ya, bukan anti api. Nah, di sini kemudian ada yang untuk pekerja mekanik semacam ini ataupun teknisi di salah satu distribusi listrik gitu. Nah, di sini juga agak lebih tebal dan warnanya pasti mencolok gitu, warnanya pasti mencolok. Di sini nggak ada kok wear part kok hitam, itu nggak ada. Ya memang kalau orange itu kan lebih mencolok karena pantulan cahaya yang dihasilkan itu gelombangnya lebih panjang. Jadi dari jauh itu lebih nampak gitu.
Nah, yang berikutnya adalah sepatu pelindung. Nah, ini sepatu pelindung ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tusukan benda tajam dari bawah maksudnya, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia, bahan berbahaya lainnya, atau permukaan yang licin. Nah, karena di sini ada karetnya ya, dan di sini ada pasti tidak rata tapi ada rongga-rongganya untuk, jadi kalau terinjak itu cairannya masuk ke dalam rongga, kemudian pas yang sisi flatnya ini langsung menempel di lantai gitu, jadi tidak begitu licin ya. Nah, yang berikutnya masker. Ini masker ada bermacam-macam kalau masker ya. Maksud saya ini berapa mikro mesnya ini. Nah, di sini masker pernafasan ini fungsinya untuk melindungi organ pernafasan tentunya, dengan cara menyaring femaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap ataupun gas, sehingga udara yang dihirup ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat gitu. Nah, di sini juga kalau biasanya masker itu di area pekerjaan yang berbau ya, seperti tukang cat, itu juga harus memakai masker kan kalau standarnya. Kemudian ada juga di tempat-tempat bahan kimia ya, contohnya seperti di etching PCB ya, pabrik untuk etching PCB seperti PCB Gogo atau yang lain, itu kan pasti pekerjanya menggunakan ini masker, karena HCl-nya itu kan kalau terhirup aroma HCl-nya itu kan sangat menyengat ya, dicampur H2O2, nggak enak rasanya kalau masuk ke hidung itu ya. Jadi biasanya kalau di pabrik etching PCB ya, ini menggunakan masker aja kadang-kadang suka masuk, jadi ya lebih meringankan lah gitu. Kemudian ada pelindung telinga. Di sini pelindung telinga biasanya terdiri dari sumbatan telinga atau earplug. Nah, di sini yang oranye ini atau kuning ini, atau penutup telinga atau earmuff ya, yang ini seperti headset ini, yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan ya di sini. Nah, di sini biasanya kalau Anda bekerja di pembangkit. Nah, pembangkit itu kan berisik sekali. Saya pernah masuk ke pembangkit dan begitu keluar dari ruang pembangkitan itu rasanya telinganya agak sedikit budek gitu. Kalau ngomong harus teriak-teriak. Nah, di sini kalau itu hanya mungkin sekitar 1 jam ya. Nah, kalau di situ bekerjanya berjam-jam, aduh, pasti akan merusak gendang telinga kita. Jadi diperlukan ini alat pelindung telinga. Nah, yang berikutnya yaitu pengaman ya, kacamata pengaman. Di sini menggunakan sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang, kemudian air percikan, maksudnya percikan air atau benda kecil, benda panas ataupun uap panas. Nah, kalau uap panas itu biasanya nih kacamatanya semacam ini, jadi seperti kacamata renang itu ya. Ini lebih aman terhadap uap panas. Dan juga kalau di etching PCB H2O2 sama HCl kalau dicampur kena mata itu kan perih itu. Jadi gas yang dihasilkan selain tidak aman dihirup, kalau kena mata juga bermasalah juga, jadi perih itu. Nah, lebih baik menggunakan ini kalau di pabrik-pabrik etching PCB itu. Oke. Yang berikutnya. Nah, di sini kalau untuk yang teknisi di distribusi dan transmisi pasti menggunakan ini, sabuk keselamatan ya, atau safety belt. Nah, di sini berfungsi untuk membatasi gerak pekerjaan agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan gitu. Beberapa pekerja mengharuskan pekerjaan ini untuk berada di posisi yang cukup berbahaya, seperti pada posisi miring, tergantung atau memasuki rongga yang sempit. Nah, di sini juga salah satunya adalah menggunakan safety belt.
Nah, yang berikutnya itu sarung tangan. Nah, di sini sarung tangan berfungsi juga untuk melindungi jari dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, kemudian benturan, pukulan, goresan, benda tajam, infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri. Nah, kemudian sarung tangan ini juga terbuat dari material yang beraneka ragam tergantung kebutuhan. Kalau yang ini kan biasanya sangat isolatif gitu ya, bukan sangat solutif, tapi sangat isolatif. Nah, di sini juga kalau Anda mau etching PCB juga harus pakai sarung tangan. Kenapa? Dicoba aja H2O2 yang 50% kena tangan. Pasti nanti kulit Anda akan jadi putih dan perih. Nanti lama-lama, ya tidak lama, mungkin sekitar 5 menitan nanti akan terkelupas dengan sendirinya gitu. Karena saya pernah terkena itu, tidak menggunakan sarung tangan, jadi ya perih sekali. Nah, kalau sudah terkena kayak gitu gimana ya, dibasuh di air yang mengalir ya, biar H2O2-nya itu segera meninggalkan kulit kita dan tidak menimbulkan iritasi yang berlebih gitu. Tapi memang kalau untuk etching PCB saya sangat sarankan. Nah, ini kemudian menggunakan kacamata pelindung. Karena kalau kena percikannya itu saya belum pernah kalau kena percikan H2O2 sama HCl ke mata, itu belum pernah. Tapi jangan sampai kena kulit aja perih, apalagi mata gitu ya. Nah, di sini kemudian ada pelindung wajah atau face shield. Nah, face shield ini yang merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya, partikel yang melayang dari udara atau air, percikan benda kecil, panas ataupun uap panas, kemudian benturan atau pukulan benda keras tajam. Nah, kalau di sini di dunia teknik elektro, face shield ini tidak begitu berperan gitu karena memang rata-rata kita menggunakan eye protector itu yang bentuknya kacamata ya. Kalau yang ini kan benar-benar membatasi kita, biasanya di di orang-orang mesin, mungkin anak-anak mesin yang memakai ini ya, pengelasan, penggerindaan dan lain sebagainya. Ini perlu. Nah, kemudian pelampung. Nah, ini pelampung ini dipergunakan pada pekerjaan yang ada di atas air atau di permukaan air gitu, sehingga terhindar dari bahaya tenggelam gitu. Kalau di elektro ada nggak? Ya ada. Kalau Anda memasang kabel bawah laut gimana? Nah, di situ kan Oke, maaf tadi keputus karena ada yang datang ke ruangan. Baik, tadi sampai pelampung ya. Pelampung kalau di elektronik itu ya, atau di elektro itu memang berguna kalau Anda sedang memasang atau maintenance kabel bawah laut ya. Jadi pasti Anda menggunakan ini. Walaupun Anda bisa berenang dan lihai ya, pasti diwajibkan memakainya. Kemudian di sini langsung ada contoh video penggunaan APD dari PLN Persero area Medan. Coba kita play ya. Berikut kami sampaikan tutorial cara menggunakan alat pelindung diri yang diperagakan oleh salah satu petugas pelayanan teknik PLN Rayon Medan Kota. 1. Gunakan sepatu isolasi yang tahan terhadap tegangan tembus ke bumi. Nah, itu isolasi 20 kV. 2. Gunakan rompi dengan warna yang cerah dan memiliki reflektor cahaya. Kenapa harus ada reflektornya? Kalau maintenance-nya di malam hari, keadaan darurat. 3. Gunakan body harness untuk bekerja pada ketinggian agar menghindari kemungkinan terjatuh dari ketinggian. Ya, body harness atau safety belt tadi ya. Beltnya tadi nanti ada sendiri yang di pinggang.
Body harness digunakan di seluruh tubuh yang memiliki tempat untuk pengaman atau tambatan yang terletak di dada. Pastikan tali pada safety harness tidak ada yang terpelintir. Cek dan recek pengencang body harness tidak terlalu kencang dan nyaman dipakai. 4. Gunakan helm safety untuk menghindari benturan di sekitar tempat kerja. 5. Gunakan sarung tangan isolasi untuk melindungi tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan tegangan listrik. Nah, sama juga isolasinya 20 kV sama seperti bootnya tadi. Dan 6. Gunakan kacamata hitam untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk ke mata. Selamat bekerja. Safety yes. Accident no, zero accident, yes! Nah, coba yang berikutnya. Instruksi kerja kali ini. Pengawas melakukan safety briefing, pengecekan dokumen IBPR, JSA dan working permit, serta membaca doa sebelum memulai pekerjaan. Pelaksana menyiapkan material, peralatan kerja dan alat pelindung diri atau APD. Pengawas pekerjaan melakukan koordinasi dengan piket rayon, area, dan APD bahwa pekerjaan siap dilaksanakan. Pelaksana melakukan manuver pembebasan tegangan dan memasang lockout tagout. Jadi di sini komunikasi itu penting melakukan ya. pengecekan sambungan arrestor dan pengecekan fisik arrestor. Arrestor. Jika diperlukan penggantian arrestor, lepas konduktor jumper pada sisi masuk dan keluar arrestor, lepas arrestor dan turunkan, lalu pasang arrestor pengganti. Setelah itu, pasang konduktor jumper pada sisi masuk dan keluar arrestor. Bersihkan arrestor menggunakan kain majun dan cairan pembersih. Pastikan konduktor jumper terpasang kuat pada arrestor dan jaringan. Setelah selesai, alat kerja dikumpulkan dan dikembalikan pada tempatnya, serta pastikan tidak ada peralatan yang tertinggal. Pengawas pekerjaan melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai ke piket rayon, area, dan APD. Pelaksana melakukan penormalan tegangan dan melepas lockout tagout. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Ya, di sini sudah kita bahas tuntas tentang beberapa APD dan fungsi-fungsinya serta video penjelasannya. Dan semoga materi kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat.